Perkenalkan, nama saya April Kiblongkot dengan NIM 170230029. Baiklah, saya akan membahas tentang jurnal yang dibuat oleh Nandi Wardana dari Universitas Diponegoro dengan judul jurnal Analisis Keandalan Komposit, Pembangkit dan Transmisi Sistem Tenaga Listrik. Sistem tenaga listrik berfungsi untuk menyuplai energi listrik ke pelanggan. Dalam fungsinya untuk menyalurkan energi listrik tersebut, maka sistem tenaga listrik dituntut untuk menghasilkan energi dengan tingkat keandalan yang baik. Untuk itu, dalam perencanaan sistem tenaga listrik perlu dilakukan suatu evaluasi keandalan. Dari evaluasi keandalan ini akan didapatkan besaran kuantitatif yang menggambarkan tingkat keandalan dari sistem tenaga listrik tersebut. Yang dimaksud dengan keandalan adalah probabilitas suatu sistem untuk beroperasi dengan kondisi operasi tertentu dalam jangka waktu tertentu. Dengan kata lain, konsep keandalan sistem tenaga listrik mencakup semua aspek kemampuan sistem tenaga listrik untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan kondisi operasi tertentu. Untuk mengetahui tingkat keandalan sistem tenaga listrik, perlu dilakukan suatu evaluasi. Dengan evaluasi, akan didapatkan besaran-besaran kuantitatif untuk menunjukkan tingkat keandalan sistem tenaga listrik. Evaluasi keandalan komposit sistem tenaga listrik merupakan salah satu metode untuk mengevaluasi keandalan sistem tenaga listrik. Selain indeks keandalan pembangkit, metode keandalan komposit juga memperhitungkan indeks keandalan saluran transmisi. Selain itu, pada evaluasi keandalan komposit, pembangkit dan transmisi, sistem tenaga listrik ini juga memperhitungkan aspek keamanan, yaitu lepasnya 1-2 komponen sekaligus dari sistem kontingensi N/2 dan pengaruhnya terhadap besarnya indeks keandalan sistem. Penelitian ini bertujuan untuk membuat suatu program perhitungan indeks keandalan komposit, pembangkit dan transmisi, kontingensi N/2, sistem tenaga listrik. Evaluasi keandalan yang digunakan adalah evaluasi keandalan komposit yang hanya memandang sistem sebagai zona pembangkit dan zona transmisi. Evaluasi dibatasi dua kendala, yaitu kendala kecukupan dan kendala security. Sebagai bantuan untuk membuat program perhitungan analisa keandalan komposit sistem tenaga listrik digunakan perangkat lunak atau software MATLAB. Perhitungan dibatasi sampai kontingensi tingkat kedua atau kontingensi N/2 untuk mengurangi waktu komputasi karena besarnya kerangka pengamatan seiring dengan jumlah bus pada sistem. Selain itu, indeks keandalan yang dihitung hanya berupa indeks probabilitas. Metode perhitungan aliran daya menggunakan metode aliran daya Newton-Raphson. Indeks probabilitas dapat diperoleh dengan memperhitungkan kemungkinan ketersediaan dan ketidakketersediaan komponen pembangkit dan saluran transmisi. Nilai dari ketersediaan dan ketidakketersediaan dipengaruhi oleh jumlah kegagalan dan perbaikan masing-masing komponen yang dirumuskan sebagai berikut. Indeks probabilitas menyatakan besar kemungkinan suatu komponen berada pada keadaan operasi tertentu. Indeks ini merupakan hasil perkalian dari faktor ketersediaan komponen-komponen yang tidak mengalami gangguan dengan faktor ketidakketersediaan komponen-komponen yang mengalami gangguan. Indeks probabilitas untuk setiap kemungkinan kontingensi dapat dinyatakan sebagai berikut. Indeks probabilitas berdasarkan keadaan operasi sistem dapat diperoleh dengan menjumlahkan indeks probabilitas masing-masing kontingensi yang mempunyai keadaan operasi yang sama. Jika Y kontingensi terdefinisi ke keadaan normal dari X kontingensi total, maka indeks probabilitas
pada keadaan normal adalah sebagai berikut. Untuk probabilitas, keadaan operasi lainnya dapat dihitung dengan cara yang sama, tergantung pada jumlah kontingensi masing-masing keadaan. Dalam operasi optimasi pada umumnya, khususnya optimasi operasi sistem tenaga listrik, selalu ada kendala-kendala. Persamaan kendala operasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut. Model keadaan operasi sistem. Model keadaan operasi sistem mengelompokkan perhitungan indeks keandalan sistem berdasarkan kondisi dan ketangguhan sistem yang ditinjau. Menurut Di Lianco, keberadaan operasi sistem dapat dibagi menjadi 4, yaitu normal, siaga, darurat, dan sangat darurat. Yang pertama, normal. Ketika semua sistem bekerja pada kondisi normal dan kendala-kendala operasi dipenuhi dengan baik, semua aspek kecukupan dan security dapat dipenuhi. Margin pembangkitan dan margin transmisi masih di atas ambang yang ditetapkan sehingga sistem masih mampu bertahan jika terjadi gangguan. 2. Siaga. Keadaan siaga hampir sama dengan keadaan normal, tetapi margin pembangkit dan margin transmisi di bawah ambang tertentu. Sistem yang berada pada keadaan siaga tidak berada dalam batas yang cukup untuk bertahan jika terjadi gangguan. 3. Darurat. Sistem berada pada keadaan darurat jika kegagalan sistem menyebabkan pelanggaran kendala operasi sistem baik secara aspek kecukupan dan aspek security. Aksi koreksi harus segera dilakukan untuk memperbaiki kondisi operasi sistem. 4. Sangat darurat. Jika aksi koreksi tidak cepat dilakukan, maka sistem akan berubah menjadi keadaan darurat ke keadaan yang sangat darurat. Sekian pembahasan kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.